Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat semua. Kali ini saya akan mencoba membuat semacam dokumentasi ya, bukan tutorial sebenarnya. Kita ada satu project, yaitu project untuk mendaur ulang sampah plastik, terutama tutup botol. Nah, salah satu tahapannya adalah proses shredding atau pencacahan tutup botol ya. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah punya alat yang untuk mencacahnya, tapi memang harus dirakit dulu ya, karena kita tidak mampu membeli yang utuh, jadi kita belinya yang part, jadi kita rangkai dulu nanti. Tapi sebelum dirangkai, ini barangnya sudah ada, komponen-komponennya untuk pencacah plastik. Ini ada teman-teman kita di Temanggung ya, sederhananya kalau salah Temanggung. Ini kita beli ukuran sekitar yang mini ya, yang kecil 15 cm. Ini set blade-nya, pisau-pisaunya. Tapi sepertinya sebelum kita rangkai harus dirapihkan dulu ya, karena ada bekas-bekas potongan laser cuttingnya yang kurang rapi. Jadi bagusnya mungkin kita rapikan, kita gerinda amplas dulu, kemudian bagian-bagian yang kurang rapi kita rapihkan, dan sedikit karatnya kita hilangkan. Nanti langsung mungkin kita rangkai menjadi satu alat yang utuh. Nanti kita buat juga covernya, penutup untuk masukin tutup botolnya. Kemudian nanti juga kita coba bikin untuk dudukannya ya. Nah, kita punya mesin yang kecil dan dinamonya juga, motornya juga yang kecil. Nanti kita coba rangkai. Dan yang kita punya juga ini kita beli ukuran saringannya adalah yang lumayan kecil ya, yang 6 mili. Jadi dia pisaunya panjang sekitar 15 mili dan saringannya juga ini yang 6 mili ya. Oke, nanti kita coba rakit, tapi sebelumnya tadi kita coba rapikan dulu dari sisa-sisa potongan yang masih ada ya, supaya lebih mulus, lebih bagus. Nanti coba kita rangkai. Selamat sore. Ini udah hari kedua berarti ya, kita coba merangkai alat pencacah plastik ini. Alhamdulillah di hari kedua ini sudah bisa ya, oleh berdua ya. Yang paling utama adalah teman saya di sana yang merangkainya. Jadi dalam merangkai alat pencacah ini, kita beli yang seperti sebelumnya dikatakan terpisah-terpisah, komponen per komponen. Yang mungkin ini bagi teman-teman yang mencoba merakit yang seperti ini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang paling utama adalah bayangan saya di awal, mesinnya itu, si pisaunya itu langsung nyetel gitu. Ternyata pisaunya itu perlu kita bongkar pasang. Jadi ini mungkin yang perlu diingat-ingat. Jadi bagi saya yang baru pemula, bukan pemula lagi ya, newbie banget gitu, merangkai yang seperti ini, memang kirain bisa langsung jalan begitu ya. Begitu kita pasang, susunannya betul, kemudian berfungsi. Tapi ternyata ketika dipasang, kita kencengin, malah macet gitu ya, malah bahkan bukan macet lagi, nggak berputar. Nah, perlu kesabaran dan perlu trik juga, akal kita untuk mengatur bagaimana agar gearnya si pisaunya itu bisa berputar dengan tanpa macet ya. Kalaupun macet juga ya bukan macet ya, kalaupun agak seret sedikit nggak apa-apa lah. Cuman kita perlu bongkar pasang. Teman saya udah membongkarnya beberapa kali, mungkin lebih dari 5 kali. Diatur-atur, dipasang ulang, pisau pinggirnya diatur lagi, tengahnya diatur lagi, sampai di akhir kita dapatkan formasi pisau yang kira-kira bagus lah. Dan salah satu kuncinya ternyata adalah ganjel-ganjelan ini ya, ganjel-ganjelan di antara
apa ini ya, antara plat biring dengan plat yang sebelah sininya. Jadi kita mesti mengatur yang mana yang diganjel, karena ternyata setelah kita ukur ada selisih sekitar 1 sampai 2 mili antara plat yang ini dengan yang plat yang depannya. Jadi mungkin selain masalah blade-nya yang bisa jadi nggak rata atau ada bending atau hal lain misalkan yang bisa jadi ketebalannya tidak sama, juga adalah pengaruh ini ya, mungkin karena pekerjaan manual. Ini dilakukan pisaunya dengan menggunakan laser cutting. Tapi saya juga lihat di channel yang lain yang orang luar ya, yang melakukan pemotongan pisau dengan rangka yang sama, dengan prototipe yang sama. Ini pisau dari apa namanya, precious plastik ya, desainnya sama dengan menggunakan material logam yang lebih bagus. Kemudian sepertinya sih rapih begitu ya, bukan seperti ini yang menggunakan besi hard oak biasa. Dia menggunakan besi yang lebih bagus, bukan besi, mungkin logam apa ya, saya nggak tahu, cuma lebih mengkilap, lebih rapi. Sama juga ya, dia harus bongkar pasang, menukar ininya, menukar urutan pisau sampingnya, urutannya, jadi sama saja. Jadi mungkin itu yang pertama, perlu kesabaran dalam merangkai pisaunya, agar ketika dilakukan pemasangan kemudian kita kencangkan, pisau bisa berputar dengan lancar. Kemudian kita di sini dibikin dudukannya sendiri, ini juga bikin dari triplex saja gitu ya. Mungkin nanti untuk berikutnya kita pasangi apa nih, semacam plat lagi penyalur supaya nggak kesana kemari. Ini sementara kita gantung seperti ini. Ini sudah diuji coba. Lanjut, tadi ada masalah. Ternyata karena memang ini mesinnya kita beli kan 1 HP ya, jadi memang dia tidak bisa isi yang banyak-banyak. Jadi harus sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Kecuali memang katanya pakai air, cuman kalau pakai air nanti dulu deh soalnya harus cuci lagi, jemur lagi. Tapi katanya kalau memang sih saya lihat beberapa, kalau yang partai besar itu memang pakai air ya, untuk mesinnya tertentu dia pakai air. Cuman kita mesin gini ya kita keringin saja, tapi berarti harus sabar. Oke, tadi tantangan kita adalah di nyeting blade-nya, mata pisaunya, dudukan ini, kemudian udah paling itu ya. Ini kita coba lagi tadi sedikit, hari Senin besok kita coba lagi. Jadi mungkin jangan banyak-banyak. Nah, ini nanti diperbaiki lagi. Oke, hasilnya lumayan halus. Nanti jadi mudah-mudahan lebih bagus lagi di ovennya, dan kemudian dicetaknya lebih bagus. Baik, paling gitu yang bisa sedikit sharing ya, bukan tutorial. Ini hanya sedikit sharing aja mengenai perakitan mesin pencacah tutup botol atau pencacah plastik. Desain yang kita gunakan ini desainnya katanya dari Precious Plastic ya. Jadi di IG itu ada, coba dicek nanti. Precious Plastic dia menyediakan gambar-gambar teknik untuk mesin pencacah, oven, oven lah ya, semacam oven press begitu dan lain-lain. Ini kemudian di Indonesia salah satu yang mengerjakan di Temanggung ya, teman-teman di Sederhana Teknik. Ada juga di Bogor kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman kalau mau juga di Bogor, namanya Sumpah Sampah atau apa gitu ya, kalau nggak salah Sumpah Sampah juga mereka bikin. Baik, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita coba lanjutkan menghasilkan produk-produk yang mudah-mudahan bisa mengurangi sedikitnya sampah yang ada di Indonesia, dan kita bisa olah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Sore semuanya.